Ini ada pertanyaan, Bunda, kalau anak tidak normal seperti buta, tuli itu penyebabnya apa? Misalnya ada anak buta, tuli, atau pincang, itu biasanya rata-rata orang tuanya waktu hamil mengucapkan, lihat orang pincang ya misalnya, orang jalannya kok gitu, itu nanti lahir anaknya pincang. Iya, sungguh. Ya seperti itu, orang nggak ngerti nih. Dengan ucapan itu ternyata Allah itu maha membalas. Jadi sangat hati-hati ya, harus sangat hati-hati hamil atau bayi baru lahir itu jangan sampai lesan kita ini kotor. Ya sebetulnya ya seterusnya harus dijaga. Tapi sangat bahaya itu terletak di waktu hamil dan baru melahirkan. Jadi kalau orang-orang kuno dulu kan habis ngucap gitu terus perutnya dilus-elus sambil jabang bayi lanang wedok, jabang bayi lanang wedok, mudah-mudahan selamat. Kan seperti itu, sebetulnya itu ya nggak usah ngucap gitu. Pokoknya jangan melakukan seperti menghina anak yang pincang atau bisu atau tuli. Orang ini dipanggil-panggil kok budek ya, barangkali nggak dengar memang tuli atau apa. Nah, ngucap seperti itu tidak ditarik ya, maksudnya tidak ditarik itu ya dianggap biasa saja, belum mohon ampun, belum bertobat, itu dicatat sama malaikat. Allah juga tahu. Jadi ngucap seperti itu lagi berulang kali belum mohon ampun, pas bayinya lahir ya seperti itu apa yang dia ucapkan. Makanya orang-orang kuno dulu itu sangat hati-hati ya, berpesan kalau hamil jangan sampai mengucapkan kata-kata yang nggak baik, nanti kena bayinya. Iya benar memang, rata-rata yang saya amati seperti itu. Saya punya tetangga ya, orang ini kok dikit-dikit anak itu kalau dipanggil-panggil kok diem ya, nggak mau ngomong. Dia tuh bisu atau akhirnya lahir anak perempuan ya, dia bisu. Iya memang ya seperti itu, orang ini dianggapnya itu biasa, padahal itu sangat berpengaruh sekali. Jadi bayi ada dalam kandungan atau baru lahir ini, seorang ibu dan ayah tuh harus hati-hati dengan ucapannya dan harus hati-hati jangan sampai bertengkar. Kalau bertengkar secepatnya mohon ampun, beda ya bertengkar tapi belum mohon ampun, besok lagi bertengkar belum mohon ampun, beda dengan misalnya bertengkar seminggu sekali tapi mohon ampun bertobat ya terhapus, beda. Ini misalnya sama ya, setiap seminggu sekali marah, sangat marahnya tuh sangat dahsyat ya suami istri, padahal masih punya balita yang usianya 2 tahun 3 tahun kan masih balita. Jadi bayi baru lahir dengan bayi belum lahir, maksudnya dalam kandungan ya, dalam kandungan atau baru lahir itu juga beda dengan yang sudah balita. Jadi bayi baru lahir atau hamil itu harus sangat hati-hati. Kalau sudah balita itu ya tidak sedahsyat waktu hamil atau baru lahir. Misalnya sering bertengkar tapi sudah balita ya beda. Makanya ada orang putranya itu jantungnya bengkak ya, itu ada sebab-sebabnya karena ibu bapaknya ini sering menyimpan. Jadi keduanya ini menyimpan kemarahan, jadi orang lihat itu ya sepertinya baik-baik saja, tapi yang namanya marah dikeluarkan atau disimpan itu bagi Allah ya sama saja, kecuali kalau orang itu memang kelihatan diam tapi diamnya nggak marah ya beda dengan diamnya tuh marah. Ya misalnya diem nggak marah, baca istighfar ya, daripada ngomong yang aneh-aneh nanti menyebabkan orang lain tersinggung ya, beristighfar akhirnya kelihatannya diem. Atau ada suaminya yang ngomel-ngomel terus beristighfar, tapi beristighfarnya itu ya niatnya itu ya niat karena Allah memang, terus diam daripada ditambahin omongan lain nanti jadi bertengkar rame ya. Beda dengan orang yang marah tapi marahnya disimpan, itu beda. Jadi marah yang sering disimpan ya nanti urusannya dengan jantung,
ya bisa jantungnya bengkak. Apalagi marahnya itu berbarengan ya, yang marah ke anak, jadi jengkel marah ke anak, ke suami, itu sering disimpan bertahun-tahun, nanti bisa kena kanker payudara. Kalau hanya ke suami ya biasanya ya ke jantungnya bengkak. Ya kalau jantung bengkak ini nggak ada obatnya ya, biasanya kalau ke dokter ya mengikuti ritme dokter ya diberi obat ini itu ya, tapi ya tetap aja jantungnya tuh bengkak, akhirnya meninggal. Jadi jantung bengkak itu penyebabnya seringkali jengkel marah yang disimpan, yang sering-sering menyimpan kemarahan, kejengkelan itu ya bahaya. Jangan dianggap itu biasa, biar orang lain nggak tahu, biar orang lain melihat kalau dia itu sabar ya. Namanya ya ibaratnya namanya uang ya, uang itu disak atau dikeluarkan, uang 100.000 disak atau uang 100.000 dikeluarkan ya sama saja. Dimasukkan sak ya tetap saja namanya 100.000, bukan berubah. Jadi marah itu yang dikeluarkan atau yang disimpan itu sama saja. Jadi kalau memang diam itu nggak marah ya beda dengan diamnya marah, itu beda. Jadi diam tapi marah, jadi marah jengkel yang disimpan, diam kelihatannya ya dari luar seperti orang sabar, ya tahu-taunya meledak kena jantung, penyakit jantung bengkak. Saya pernah mengamati ya satu keluarga itu ya, yang satu tuh sehat-sehat saja, yang satu itu masih usia muda itu sudah meninggal, anaknya saja masih belum kuliah, masih anak yang pertama itu masih sekolah ya, masih muda lah, sekitar 40-an lebih lah mungkin. Jadi seperti itu. Sama adiknya itu juga begitu, pemarah sama kakaknya, sama ibunya. Saya amati terus orang ini bagaimana ya kecil. Ternyata ya mati muda, rata-rata yang sering marah itu jantung. Marah yang dikeluarkan jantung koroner, marah yang disimpan menyebabkan sesak atau jantungnya bengkak. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.